Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan semoga hendaknya kita semua selamat dalam kehidupan ini dan selamat pula dalam kehidupan berikutnya. Dimudahkan urusan, terutama dalam hal mencari rezeki, panjangkan usia, sehat selalu, badan lahir batin sekeluarga. Saya pada video kali ini bahas masalah penyakit vertigo. Sakit kepala itu sendiri ada 4 macam bagian. Pertama, sakit kepala biasa, sakit kepala setiap hari, tiap hari kepalanya sakit. Terus kemudian penyakit kepala sebelah aja, itu namanya migrain. Terus kemudian ada sakit kepala yang paling membandel, paling menyiksa, dan paling bikin gak enak ya, gak nyaman terus menerus. Nah, sakit kepala itu bernama vertigo, dan vertigo ini pun bisa disebabkan terjadi dulunya karena benturan, tapi yang paling umum vertigo karena kondisi dimana leher kita itu sebenarnya seperti tercekik begitu, seperti dicekik seperti ini. Seperti ini artinya adalah itu peredaran darah yang dari jantung menuju leher ke arah kepala, yang seharusnya di situ darah tadi membawa oksigen dan membawa sari makanan, itu jumlahnya tidak mencukupi karena adanya penyempitan di sini atau penyumbatan pembuluh darah, tapi yang paling sering penyempitan pembuluh darah di wilayah ini. Ini bisa menimbulkan vertigo. Jika ini ada penyempitan, sebelah sini penyempitan, itu biasanya kalau itu terjadi terus menerus, walaupun dia tidak pernah mengalami benturan di masa lalu, vertigo ini kerap kambuh. Sebenarnya vertigo, jujur aja ya, vertigo itu bisa disembuhkan. Jadi vertigo ini bisa disembuhkan, yang penting di jaringan otak sini itu tidak ada namanya benjolan berupa tumor, atau di bagian otaknya itu tidak ada benjolan, dan tidak ada juga radang selaput otak. Itu yang sering disebut meningitis. 100% semua vertigo itu bisa disembuhkan. Kenapa ya? Karena saya melakukannya selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau misalnya kita ingin menyembuhkan vertigo, biasanya yang paling manteng ya, ini wilayah ini leher, ini kanan kiri, ini manteng itu kaku, tegang, dan keras. Kemudian ada masalah lagi di wilayah ini, itu yang harus diselesaikan, wilayah ini. Paling utama penyebab vertigo itu adanya di batang leher ini. Jadi kalau di sini kita bikin lentur, bikin lunak batang leher itu, sekelilingnya itu urat-uratnya tidak kaku, tidak keras, dan tidak ada penyempitan pembuluh darah yang mensuplai. Pembuluh darah ini membawa oksigen ke otak dan sari makanan ke otak. Vertigo itu bisa sembuh permanen. Caranya ya diterapi gitu loh. Cara terapi ini nanti saya akan kasih tahu area mana aja yang harusnya dibuat lentur, dan dia membutuhkan pemijatan yang teratur. Terus kemudian nanti terakhirnya Anda harus menggunakan yang seperti ini, kantong. Ini back ice atau ice bag, cuman kalau biasa dipakai isinya es, tapi harus diganti air hangatnya hangat kuku ya. Adapun cara praktis yang bisa Anda praktikkan, misalnya untuk anggota keluarga, Anda sendiri nggak mungkin mijet-mijet. Misalnya leher sendiri, harus Anda dibantu oleh pihak kedua, anggota keluarga, istri, anak, atau sebagainya. Jadi kalau itu dilakukan minimal seminggu sekali, walaupun dalam keadaan tidak kambuh, nanti itu yang paling sering ya, kalau saya sih 4-5 kali itu terapi, artinya 5 mingguan dilakukan, artinya setiap minggu sekali. Itu vertigo itu nggak kumat, tidak kambuh.
Anda tidak butuh lagi masalah ini apa obat-obat yang rekomendasi dari apotek atau obat-obat kimia lainnya. Karena vertigo ini umumnya buat mereka yang merasakannya itu rasanya gejalanya mual, enak, pusing, mau muntah, badan itu keringet dingin, badan dingin. Kemudian kalau Anda membuka mata, kalau vertigonya sudah akut, itu mata itu kayak ngelihat apa seperti jungkir balik lah, penglihatan kita itu seperti ngelihat ruangan itu jadi berputar kayak jungkir balik seperti itu. Untuk menyembuhkan vertigo itu caranya, terapinya adalah sebagai berikut. Bagian yang tidak boleh dipijat adalah wilayah ini, karena ini ruas tulang belakang, tulang leher belakang, karena ini adalah ruas tulang leher belakang. Terus di sini batang otak, ini ruas tulang leher, ini namanya C1 sampai C7 bawah. Kemudian ini kelenjar getah bening yang saya kasih tanda titik. Area yang boleh Anda kerjakan wilayah ini. Ini pasti kaku, tegang. Ini yang saya kasih tanda seperti ini nih. Garis seperti ini agak lengkung ini. Ini batas tengkorak kepala sebelah bawah. Bawahnya udah praktis, dia bagian leher. Ini biasanya kakunya luar biasa. Nah, ini Anda pijat gini dulu, ini lewatin yang ada titiknya karena itu kelenjar getah bening. Terus kemudian ini, ini gini. Ini akan Anda kerjakan seperti ini. Nah ini press gitu. Terus mijetnya dari samping ini ke bawah. Mijetnya itu dari samping ini ke bawah, gini, gini. Terus sampai ke pundak ya. Pundak atau bahu ya, karena ini pasti tegang biasanya itu. Nah terus setelah itu kemari ini selesai sampai ke batas ini, batas yang boleh dipijit. Yang nggak boleh dipijat itu ruas tulang leher, dipijat, dikerik, dikerok, dikop, dibekam, keluarin darah pun ini nggak boleh, karena ini ada sumsum tulang yang tembusannya sampai ke batang otak. Terus kemudian wilayah ini seperti yang tadi, ini pun dilewatin karena ini bagian dari kelenjar getah bening. Nah terus Anda pegang, tekan gini, gerakan ke arah samping sini sampai ke batas ini. Nah kemari, terus kemari, 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 kemari. Hal yang paling umum setelah ini selesai nih, ini pemijatan ini berulang-ulang ya, bolak-balik begitu, itu sekitar 6 menit. Jadi bolak-balik. Terus ini kalau misalnya Anda mulai dari sini tetap sama. Nah, setelah diginiin baru pijat kemari. Nah, ulang lagi, bolak-balik. Setelah itu baru ke titik ini. Ini ada benjolan tuh. Itu batas, kalau kami pengobatan tradisional menyebutnya itu T17. Jadi ini 17, ini 17. Ini kalau ditekan dia agak nyononjol sendiri dia. Itu sakitnya luar biasa. Walaupun dalam keadaan sakit kepala biasa nih ditekan juga sakit. Kalau migrain ya sebelah aja. Misalnya sini ya migrain separuh, ya sini aja yang sakit ditekan. Nah, kemudian beranjak ke ini, lekukan. Setiap orang pasti ada lekukan ini di tengkorak, pas bagian belakang telinga gitu, tapi adanya di wilayah ini. Nah, ini ada press. Sama caranya ini pun begitu. Nah, gitu, di press. Baru setelah itu wilayah ini, karena vertigo itu kanan kiri kena gitu, jadi terus ini di press, kemudian sampai kemari pun ini di press nih, dari sini kemari. Nah kalau perlu bagian ubu-ubunya ini yang atas ini lakukan pemijitan perlahan. Yang bagus sih pakai air hangat tadi, nanti di kantong itu kantong air hangat itu yang biasanya saya gunakan itu kantong back ice, itu yang biasa diisi es. Baru itu setelah itu pijat ini. Jadi anda ulangin, nanti setelah selesai semua baru gunakan ini untuk kompres ini. Bisa juga pakai anduk air hangat, anduk yang sudah direndam air hangat. Nah, segitu gitu, gini. Baru
sebelah sininya ini. Nah, nih. Nah, ini baru tekan. Baru wilayah belakang kepala ini. Ini batang otak. Ini otak kecil. Ini kompres. Sekali melakukan terapi ini, Anda biasanya bisa dibantu dengan orang kedua. Itu lamanya 20 menit, tapi yang paling bagus 30 menit. Nanti ulangin di minggu berikutnya gitu. Jadi setelah ini Anda terapi setiap minggu minimal 5 minggu, itu kalau kita makannya nggak ceroboh, biasanya pantangannya itu hewan-hewan moluska dasar laut, kerang, cumi, udang atau tulang-tulang lunak itu. Nah, itu dia nggak kumat, mau 7 tahun kek, mau 12 tahun nggak bakal kumat. Percaya sama saya, karena ini udah ratusan orang. Teori ini saya bagikan supaya mereka yang punya masalah trouble di area kepala, khususnya vertigo, itu bisa disembuhkan dengan cara sendiri. Jadi tidak tergantung obat selama-lamanya yang bisa merusak lambung Anda, liver Anda, ginjal Anda, dan lain sebagainya. Jadi demikian video ini. Mana-mana yang belum Anda pahamin, Anda boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.